Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberi kesempatan kepada kita semua, kesehatan kepada kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan yakni Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bunda semuanya, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan ujian seminar proposal yang insya Allah akan kita mulai sekarang ya, jam 8, dan mudah-mudahan nanti selesainya tepat waktu, artinya tidak sampai sore. Maka dari itu kita mulainya cepat. Oke, baiklah, untuk selanjutnya langsung saja saya berikan untuk pelaksanaan ini kepada Bapak Ketua Pelaksana, kepada Bapak Ketua kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat hidayahnya beserta nikmat-nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan demikian maka alhamdulillah kita bisa hadir bersama bertatap muka di ruangan ujian menangkasah ini dalam rangka pelaksanaan ujian seminar proposal pada program studi pendidikan Islam anak usia dini di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Kifah Riau. Kemudian salawat dan salam disampaikan buat junjungan alam yakninya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kita hormati Bapak Marzuki MPDI selaku penguji seminar proposal pada hari ini. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Ketua Prodi PIAUD Ibu Epi Rahayu MPDI selaku Sekretaris Sidang Ujian Seminar pada hari ini. Selanjutnya yang kami banggakan pada seluruh peserta ujian seminar proposal program studi pendidikan Islam anak usia dini yang alhamdulillah telah berhadir di ruangan ujian kita ini sebanyak 7 orang dengan kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan ujian kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak penguji dan Ibu Sekretaris yang kami hormati dan para peserta ujian yang kami banggakan, pada hari ini kita akan melanjutkan ujian seminar proposal untuk Prodi PIAUD sesi kedua atau gelombang kedua di angkatan pertama. Dapat kami sampaikan bahwa beberapa tata tertib pelaksanaan ujian seminar proposal. Pelaksanaan ujian seminar proposal akan dilaksanakan sebanyak 3 sesi. Sesi pertama, masing-masing peserta nanti akan kami panggil untuk duduk di tempat yang disediakan. Kemudian dipresentasikan proposalnya dengan menampilkan slide PowerPoint dengan durasi waktu maksimal 15 menit. Jadi ketika disuruh presentasi, kami berharap nanti untuk menjelaskan proposalnya, bukan membaca proposal. Kemudian sesi kedua akan ada
sesi tanya jawab. Tanya jawab antara penguji dengan peserta ujian. Bisa saja nanti berbentuk pertanyaan, saran, kritikan, masukan, dan lain sebagainya. Yaitu nanti akan langsung ditanya oleh penguji. Kemudian sesi ketiga nanti pengumuman hasil ujian seminar proposal, yang mana untuk nilai akan diambil dari 3 kriteria. Yang pertama tentang penulisan, kemudian itu apa yang dinilai. Ada 3 kriteria yang akan dinilai. Yang pertama tentang sistematika penulisan keilmian, kemudian materi proposalnya, ya, jadi materinya betul tak nyambung nggak dan judul dengan isinya. Kemudian performance-nya, penampilannya. Jadi ada 3 kriteria penilaian yang akan dilakukan, yang akan dinilai oleh penguji. 3 penilaian tersebut akan dijumlahkan dan dicari rata-rata, dan hasilnya nanti ini akan kita umumkan di sesi ketiga. Nilai ini akan dimasukkan ke nilai ataupun ke kartu hasil studi untuk proposal. Jadi sisa 3 sesi ini harus kita lalui. Selama kegiatan ini belum selesai, maka tidak diizinkan peserta ujian keluar dari ruang sidang. Jadi kapan boleh keluar? Ketika sudah selesai ujian dan pengumuman nilai. Itu tentang tata tertib pelaksanaan ujian seminar proposal kita pada hari ini. Baik, untuk menghemat waktu, langsung kami panggil, sekaligus nanti akan kami cross check datanya. Ketika nanti ada kesalahan nama, kesalahan name atau kesalahan judul proposal, nanti boleh disampaikan langsung ke sekretaris sidang. Sekarang mari kita simak bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan, arahan, masukan dan kritikan dari penguji kita. Kita beri waktu 25 menit dari sekarang. Kepada Bapak penguji, kita silakan dengan segala. Terima kasih Bapak Rizal Usman. Ibu Sri Agustini, ya, Sri. Judul ibu ini RA atau PIAU? RA, ya. RA bukan PIAU, ya. RA itu termasuk dalam PIAU juga. Ya, pertanyaan itu kan RA atau PIAU? RA. Jadi kalau dilihat dari judul ibu, yang pertama ini masukan, ya, masukan itu bahasa PIAU itu berubah menjadi Raudatul Anfal. Nah, itu kan masih banyak itu bahasa PIAU itu, pendidikan anak usia ini, itu dirubah aja menjadi Raudatul Anfal. Karena kan hampir sama tadi, sama RA dengan PIAU. Jadi itu yang pertama. Karena judul ibu saya perhatikan itu RA, jadi isinya itu mengarah kepada PIAU walaupun sama, tapi kan berbeda ya sebenarnya. Ya. Kemudian dalam yang ibu rencanakan ini kan rencana penelitian ini, rencana penelitian ibu ini, apa sebenarnya gejala atau yang terjadi di Raudatul Anfal itu sendiri, sehingga ibu tertarik untuk mengambil judul ini? Bapak, gejala yang ada di sekolah RA Tinggi 1 itu Pak, di RA ini, yang pertama ada beberapa anak yang susah menghitung benda-benda yang diberikan oleh guru. Misalnya anak diminta untuk menghitung, dan anak-anak itu kadang-kadang menghitungnya di langkah-langkah gitu Pak. Misalnya 1, 2, kalau kita kan biasanya menghitung itu berurutan. Jadi anak itu kadang-kadang berhitungnya 1, 2, 3, 4, terus nanti lari ke 6. Jadi banyak beberapa anak, ada beberapa
menghitungnya seperti itu. Jadi di sana saya melihat ada anak yang susah berhitung dan susah menjodohkan lambang bilangan dengan pasangannya, Pak. Ya. Maka ibu ambil judulnya bermain congklak. Iya. Congklak itu bermain yang Iya, papan congklaknya. papan congklak itu ya. Iya, Jadi anak-anak langsung mempraktekkan. iya. Langsung mempraktekkan, langsung bisa menghitung biji congklak itu. Mereka meletakkan atau menghitung, disuruh Iya, menghitung. sambil mengambil, terus meletakkan sambil Iya. berhitung. Cara bermainnya, Pak. Berarti ini ada dalam suatu pembelajaran. Iya, Hanya ada terbuat dalam permain congklaknya. ada, Pak. Ada ya. Ya supaya penelitian ibu ini dia jelas dia. Kalau benar-benar ada, ini kan suatu boleh dikatakan metode juga sebenarnya. Metode dalam bermain congklak. Jadi itu. Kemudian di latar belakang ibu juga itu supaya lebih agak menekankan kepada penelitian ibu ini, itu pada halaman 3 coba ibu bahasakan. Bahasanya itu jangan menggunakan observasi awal, tetapi berdasarkan gejala-gejala. Nah, itu dia, berdasarkan gejala-gejala dalam penelitian ini di Raudhatul Anfal. Itu lebih jelas dia. Lebih jelas ditemukan beberapa masalah pada anak. Yang pertama, masih ada anak yang belum bisa menghitung 1, 2, 3. Itu nanti ibu masukkan dalam poin-poin. Jadi itulah yang ibu angkat permasalahan itu sehingga muncul menjadi judul itu nanti. Nah, jadi itu di latar belakang itulah kuncinya nanti. Kemudian alinea yang kedua itu kan ibu sudah menyimpulkan itu. Itu bahasa menyimpulkan itu kan sudah ada hasilnya. Kita kan belum melakukan penelitian. Jadi kalau belum melakukan penelitian, ini termasuk dalam suatu gejala. Jadi masukkan dalam suatu gejala semuanya ini. Kalau di sini kan sudah ibu simpulkan ini. Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis menyimpulkan. Nah, ini kan sudah meneliti sebenarnya ibu ini. Ya sudah selesai ini. Tak perlu diteliti lagi. Nah, jadi ini ibu arahkan kepada gejala-gejala itu, masukkan dalam poin-poinnya. Dari situlah ibu angkat penelitian ini dengan judul peningkatan kecerdasan matematis logis anak melalui bermain congklak. Jadi kan latar belakang itu sebenarnya tidak terlalu panjang. Jadi itu yang ibu perbaiki. Itu bu ya. Oke. Itu langsung saya arahkan aja langsung. Kemudian di permasalahan, coba ibu permasalahan, perumusan masalah ibu sebenarnya seperti apa bu? Perumusan masalah saya ini bagaimana bermain congklak ini bisa meningkatkan kecerdasan matematis logis anak. Iya, bagaimana? Sedangkan yang ibu tulis itu apakah? Iya. Apakah melalui? Jadi itu ubah itu. Ya, biar menekan kepada penelitian itu, biar tahu hasilnya seperti apa. Jadi kalau bagaimana kamu menjelaskan nanti melalui PTK menggunakan siklus. Jadi ibu penelitian ibu ini penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu harus peneliti yang melakukan. Jadi ibu sendiri yang melakukan, ada tim observer yang melihat bagaimana cara ibu menerapkan metode bermain congklak ini.
Jadi nanti ibu minta satu orang mengamati ibu dalam memberikan yang model ini seperti apa. Minta tanggapan beliau seperti apa nanti. Dan ada nanti kan diserahkan nanti di checklist cocok tidak cocok itu seperti itu. Nanti ibu buat nanti tampaknya observasi itu. Itu Bu ya, itu dulu Pak. Rumusan masalahnya. Jadi bagaimana? Bermain coklat. Iya. Dapat meningkatkan kecerdasan matematis tulisan biar arti bisa terbuka. Iya. Buat tanda tanya. Kalau dia rumusannya 1, berarti ibu tujuan penelitiannya juga 1. Nah di sini kan ibu tulis 2. Jadi ibu tujuannya 1 untuk mengetahui. Nah, untuk mengetahui tentang apa nih ibu rumuskan ini. Nah, itulah tujuannya. 1 aja. Karena yang ibu rumuskan 1. Kalau rumusannya 2, berarti tujuannya itu 2. Oke. Kemudian nih teorinya, kita masuk kepada kerangka teorinya ini. Ini teori yang sebenarnya menggunakan bermain congklak ini. Teori siapa yang pakai ini sebenarnya? Biar jelas ya. Teori siapa? Teorinya Pak, saya pakai dari teori Sudoku Pak, mengatakan bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan Halaman berapa Bu? 12 Pak. Halaman 12. Oke, coba sebutkan. Di sini kan menurut Student juga ada di sini Pak. Bermain merupakan satu fenomena yang sangat menarik perhatian para pendidik, psikolog, ahli filsafat dan banyak orang lagi sejak beberapa dekade. Mereka ditantang untuk memahami arti bermain dikaitkan dengan tindakan manusia. Terus Sudiono mengatakan bahwa bermain suatu kegiatan yang dilakukan dengan tanpa menggunakan alat yang menghasilkan pengertian dan memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi anak. Terus ada juga di sini saya juga lupa apa Pak, belum sempat memasukkan. Menurut Yuliani, yaitu permainan coklat dimainkan oleh 2 orang anak dapat melatih kemampuan anak dalam berhitung, baik dalam menghitung coklat dan biji-bijian pada permainan coklat. Ya. Jadi itulah yang saya maksudkan tadi. Iya. Ya. Jadi di sini kan masih umum ini sebenarnya, masih umum. Makanya teori yang digunakan itu yang dipakai. Pakai teori itu, masukkan di dalam penelitian ibu ini, teori ibu ini. Kalau di sini yang saya baca tadi masih umum dia. Nah, jadi itu yang teori ibu temukan itu, masukkan di dalam ini. Atau cari lagi nanti teori yang lain, menurut pendapat lain, masukkan juga sebagai perbandingan. Oke Bu ya? Jadi teori itu sebenarnya mengukur keabsahan penelitian kita. Penelitian kita ini sudah dilakukan oleh terdahulu oleh para pakar. Kita melanjutkan mengambil dari teori mereka dan menerapkan di lapangan. Nah, itu penelitian dalam kategori sarjana itu sendiri. Oke, jadi masukkan itu teori-teori yang berkaitan tentang bermain congklak itu sendiri. Itu ya. Oke, kemudian ini supaya apa itu biar mudah dipahami ya, mudah dipahami. Jadi langsung diarahkan aja. Kemudian di samping itu juga pada mana ada? Nih, dalam kerangka berpikir, nah, coba buka pada halaman 28. Ya. Inti dari
penelitian tindakan kelas itu dituangkan cara berpikirnya. Kerangka berpikirnya itu adalah kerangka berpikir peneliti. Nah, jadi ibu kan meneliti tentang peningkatan kecerdasan matematis logis dengan menggunakan media congklak tadi ya, media congklak. Jadi ibu gambarkan dalam kerangka berpikir di situ, bagi guru kerangka berpikirnya, bagi siswa. Kemudian kerangka berpikirnya itu ada subjeknya, ada objeknya. Subjeknya itu bisa jadi dalam bermain congklak itu sendiri. Nah, itu nanti ibu tuangkan dalam kerangka berpikir itu. Ibu ceritakan di situ. Karena setiap orang itu punya kerangka berpikir tersendiri. Itu kan kerangka berpikir peneliti sebenarnya. Nah, boleh berbuat kolom-kolom, boleh juga. Buat apa namanya itu model kotak-kotak supaya paham kita seperti struktural itu kan seperti itu. Ya boleh, seperti ini boleh. Nah, ini udah ibu buat, tapi di sini tak ada ibu buat. Ya. Dari malam Bapak. Kadang-kadang udah mau seminar itu baru muncul itu. Ini nanti ibu masukkan di situ. Kemudian dalam kerangka berpikir itu ibu boleh membuat dalam indikator kinerja. Nah, itu setelah itu indikator kinerja. Indikator kinerja itu ada indikator kinerja guru, ada indikator keberhasilan. Nah, jadi nanti dalam PTK itu kan seperti itu ya. Ada indikator kinerja, indikator kinerja guru yang dilakukan guru. Makanya dilakukan guru itu kan ada menggunakan siklus. Siklus itu kan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Nah, kan ada 4 poin itu ya. Ada 4. Ya. Itulah kita gambarkan dalam indikator kinerja itu. Itu boleh memasukkan dalam di bawah kerangka berpikir itu. Kemudian Ibu Sri, menggunakan siklus. Nah, ini juga dalam menggunakan siklus ini kan harus paham kita siklus perencanaan. Perencanaan itu seperti apa prosedurnya, dimulai dari pelaksanaan juga seperti apa, sampai pengamatan dan refleksi. Itu nanti disusun. Makanya menyusun siklus itu perencanaan contohnya dimulai dari kegiatan awal mengajar itu seperti apa. Kalau mengajar anak TK itu di awalnya seperti apa? Anak PAUD itu atau anak RA itu dimulai dengan doa sambil bernyanyi, kan boleh, ya kan? Doa sambil bernyanyi. Nah, itu nanti dimasukkan dalam kegiatan awal. Makanya dalam pelaksanaannya itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Itu masuk dalam PTK. Ada 3 poin. Kegiatan awal, apalagi inti, penutup. Itu dimasukkan. Oke ya. Jadi untuk Ibu Sri, jadi supaya lebih penelitian lebih terarah, kegiatan inti itu mengarah kepada bermain congklak itu dalam peningkatan kecerdasan matematis. Arahkan ke sana, jangan kepada yang lain. Nah, jadi setelah itu baru nampak dari hasil siklus 1 itu berapa nilai anak ini. Anak ini sekian dari 10 orang. Berapa jumlah siswa tadi? 10 ya. 10 orang melakukan permainan ini, dilihat bahwa
baru 3 orang yang bisa memahami. Berarti kan harus ada siklus selanjutnya. Tapi kalau sudah hampir 8 orang atau 9 orang, berarti hampir tuntas. Nah itu dia. Ada nanti diarahkan seperti itu ya. Kalau tidak terlaksana sampai siklus 2, berarti harus lanjut kepada siklus 3. Jadi siklus itu sampai 3 ya. Kalau sudah menjadi siklus 4 berarti tak maksimal itu, tak bagus hasilnya. Yang akan diteliti itu. Nah, jadi inilah yang harus ya, sudah dicatat ya.